Oke guys, kali ini gue akan jelasin tentang turunan trigonometri. Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah teknik dari turunan. Teknik dari turunan itu apa? Yang harus kita garis bawahi adalah pangkat turun ke depan lalu berkurang 1 ya. Seperti contoh, ada fungsi fx, x pangkat 5, maka turunannya atau simbolnya f aksen itu pangkat yang 5 ini tinggal turun aja ke depan jadi 5, x-nya diam ya. Jadi yang punya pangkat atau variabelnya ini x-nya yang punya pangkat ini diam di x gitu aja. Pangkatnya jadi pangkat 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan di depan ini udah ada angkanya, maka ketika diturunkan ya, di pangkat 4 ini kita kaliin aja. Jadi 12 x pangkat 3 ya, berkurang 1. Nah, terus kalau misalkan hanya x saja seperti ini 7x, maka turunannya adalah 7 ya. Jadi kalau 5x turunannya ya 5. Kalau x saja maka turunannya 1. Nah, kalau misalkan fungsinya berupa angka atau fungsi konstan, maka turunannya adalah 0. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan soalnya berbentuk pecahan ya dengan variabel x-nya di bawah, maka ini kebalikannya. Jadi kalau tadi pangkat turun ke depan berkurang 1, kalau ini pangkat naik ke atas bertambah 1 ya. Jadi ini 5 naik ke sini nih dengan cara dikali. Jadi 10 per 3x pangkat naik 1 jadi 6. Nah, kemudian angka yang di bawah ini tetap ya. Oh ya, lupa. Kalau misalkan soalnya positif, itu turunannya jadi negatif ya, seperti itu. Oke, lagi. Nah, ini ada soal lagi, soalnya negatif nih, maka turunannya jadi positif. Nah, x yang di sini itu pangkatnya 1. Ini naik aja ke atas jadi 4 per x pangkat naik 1 ya. Jadi 2, seperti itu. Itu turunan aljabar. Nah, kalau turunan trigonometri itu nanti ditambahin dengan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Itu yang mesti kita hafal juga. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi nanti tinggal kita pakai aja ya. Kalau fungsi sinus x, maka turunannya adalah cos x. Ya, ini kalian mesti ngapalin. Kemudian kalau misalkan fungsinya cos x, maka turunannya adalah min sinus x. Jadi kalau cos itu turunnya negatif. Nah, kalau tangen, turunannya itu adalah sekan kuadrat x. Seperti itu. Ini nanti tinggal kita apalin, kemudian kita pakai aja pada saat ngerjain soal. Nah, tahap berikutnya, lu juga mesti tahu unsur-unsur dalam sebuah fungsi trigonometri ya. Misalkan gue kasih contoh. Y sama dengan sin pangkat 5 dari 3x pangkat 2. Nah, ada yang namanya pangkat luar di dalam trigonometri. Nah, pangkat luarnya di sini adalah 5. Ini namanya pangkat luar ya. Nah, ini yuk mesti tahu ntar. Pangkat luar. Kemudian ada namanya sudut. Sudut itu adalah setelah sin, cos atau tangen samping kanannya itu namanya sudut. Berarti sudutnya di sini adalah 3x kuadrat. Ini sebagai sudut. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya trigono. Trigononya berarti fungsi sinnya ini namanya trigono. Nah, soal itu biasanya berupa turunan berantai ya, atau berupa fungsi trigono berantai. Jadi nanti ada pangkat luar, ada sudut, ada trigono. Yang mesti kalian urutin dari turunan cara menurunkannya itu yang pertama pangkat luarnya, sudutnya trigono. Lalu bagaimana dengan fungsi yang tidak ada pangkat luarnya? Berarti langsung sudut lalu trigono ya, dan seterusnya. Oke, kita akan praktekkan ke contoh soalnya. Soal yang nomor 1, jadi fungsi y sama dengan tangan x, maka turunannya namanya y aksen ya. Kalau tangan x mah gampang, kita tadi udah hafal rumusnya itu sekan kuadrat x gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Y sama dengan 3 sin x min cos x. Jadi kalau fungsi trigononya dipisahkan dengan tanda plus atau min, maka kita turunkan 1 per 1 ya. Jadi y aksen sama dengan, nah ini kalau ada angka 3 di depan ini, ya kita tulis lagi aja 3 gitu ya. Kemudian sinnya kita turunin jadi cos. Ini standar aja cos x. Dikurangi, maka ya dikurangi juga cosnya kita turunin. Cos itu kan kalau diturunkan min sin, jadi plus ya, plus sin x seperti itu. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 3 ya. Kita tulis lagi nomor 3. Y sama dengan sin kuadrat 3x. Maka y aksennya berapa? Sesuai dengan urutan ini namanya fungsi berantai karena mengandung pangkat luar, sudut, dan trigono. Ya, langkah pertamanya pangkat luarnya kita turunin. Di situ kan pangkat 2 ya. Kita turunkan. Caranya sama, turunkan biasa. Turun ke depan 2-nya. Sinnya masih tetap ditulis sin, 3x-nya masih tetap 3x ya. Tadi kan pangkatnya 2, berkurang 1 jadi pangkat 1. Itu namanya pangkat luar yang diturunkan.
Tapi belum selesai, harus dikali nih. Dikali dengan sudutnya, sudutnya diturunkan. Sudutnya di sini 3x diturunkan jadi 3 gitu ya. Belum selesai juga, dikali lagi, dikali dengan trigononya. Trigononya di sini sin diturunkan jadi cos. Nah, cos berapa? Ya sama 3x. Sudut yang ada di soal ini tidak pernah berubah ya. 3x, 3x. Nah, kecuali ketika diturunkan ini ya, di tengah itu diturunkan. Nah, langkah terakhir itu turunan dari sudut dikali dengan angka yang ada di depan. Jadi 3 kali 2, 6, sin 3x, cos 3x. Jadi nggak perlu kita tulis titiknya ini. Titik ini kan dikali, gitu ya. Jadi cukup dua langkah saja dalam mengerjakan turunan fungsi trigono. Nah, sekarang soal nomor 4 ya. Itu Y sama dengan 2 sin 3x dikurangi 3 cos 2x. Maka Y aksennya berapa? Kita akan coba kerjakan. 2, ya tetap kita tulis 2 ya. Nah, sin 3x ini termasuk fungsi berantai tapi tidak mengandung pangkat luar. Jadi hanya trigono dan sudut. Jadi sudutnya aja kita turunin ya. 3x kita turunin jadi 3. Selesai itu sudutnya tidak diturunin. Baru trigononya sin diturunin jadi cos. Cos berapa ya? Tetap 3x. Seperti itu. Nah, dikurangi, kita tulis dikurangi ya. 3 kita tulis 3 dikali ya. Nah, ini nggak ngandung pangkat luar juga, jadi sudutnya aja langsung kita turunin. 2x diturunin jadi 2, cos diturunin itu jadi min sin. Min sin berapa itu? 2x ya. Kita kurung karena ada minusnya. Nah, langkah terakhir ya udah kita hitung nih angkanya. 2 kali 3, 6 cos 3x min 6 ya, ini dikali min lagi jadi plus 6 sin 2x. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mengerjakan turunan itu kalian kerjakan dulu sesuai dengan konsepnya, kemudian yang terakhir baru dihitung. Itu pengerjaan dalam soal isai. Kalau nanti pilihan ganda kalian bisa langsung tembak aja ya. Ini gampang. Kita ke soal nomor 5 ya di sini. Fx-nya sin kuadrat 2x plus 3. Nah, kita turunkan nama turunannya berarti f aksen x. Karena dia mengandung pangkat luar yaitu pangkat 2, maka kita turunkan dulu. Kita turunkan, turun ke depan, sinnya tetap sin, berkurang 1 ya. Sudutnya tetap 2x plus 3. Dikali dengan, nah, sudutnya 2x plus 3 kita turunin. 2x diturunin 2, 3-nya diturunin 0, jadi nggak usah. Jadi 2 aja. Dikali dengan turunannya sin, cos ya. Sudutnya tetap ya 2x plus 3. Kemudian langkah terakhir ya udah kita kalikan turunannya si sudut dengan angka yang di depan. 2 kali 2, 4 sin kuadrat 2x plus 3 cos 2x plus 3. Seperti itu. Itu pembahasan soal nomor 1 sampai 5. Kita ke soal nomor 6. Fx sama dengan 3x kuadrat minus setengah x kuadrat ditambah 2 cos x. Nah, berarti ini penjumlahan sama pengurangan kita turunkan satu persatu. Maka f aksen x kita turunkan dari depan ya. 3x kuadrat pangkatnya turun ke depan jadi dikali yaitu 6x pangkat 1 atau 6x saja dikurangi. Nah, kalau ada x sebagai penyebut maka naik ke atas dengan cara dikali ya. 2 per bawahnya tetap 2 pangkat bawahnya naik jadi pangkat 3. Jangan lupa hasilnya negatif ini. Kemudian ditambah 2 cos x ya, 2-nya tetap, cosnya diturunin jadi min sin x. Nah, seperti ini langkah pertamanya. Kemudian langkah terakhir ya kita hitung yang bisa dihitung. Jadi 6x min sama min jadi plus, 2-nya bisa kita coret ya, kita ganti 1. 1 per x pangkat 3 plus kali min hasilnya min 2 sin x. Seperti ini jawaban nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Ini tentang turunan fungsi berantai. Fx sama dengan cos dalam kurung 2x pangkat 3 min x kuadrat. Nah, tadi f aksen x atau turunannya. Kita lihat dulu pangkat luarnya ada nggak? Di sini kan nggak mengandung pangkat luar. Loh, itu kan ada pangkat 3 dan 2. Ini pangkatnya si sudut, jadi bukan pangkat luar. Nah, karena nggak ada pangkat luar, maka urutan penurunannya adalah sudutnya yang kita turunin ya. Sudutnya kita turunin yuk. 2x pangkat 3 kita turunin jadi 6x pangkat 2 ya. Dikurangi x kuadrat diturunin jadi 2x. Seperti ini. Dikali ya, jangan lupa dikurung turunan sudutnya. Dikali dengan cos. Cos itu diturunin min sin ya.
min sin 2x pangkat 3 min x kuadrat. Nah ini dikali ya, bukan dikurangi. Sehingga angka terakhir minnya ini taruh depan. Jadi min dalam kurung 6x kuadrat min 2x sin 2x pangkat 3 min x kuadrat. Seperti itu. Itu soal nomor 7. Soal nomor 8, nah ini mengandung pangkat luar, maka turunannya f aksen x, kita turunkan dulu pangkat luarnya. 3-nya ini kita turunkan ke depan, jadi 3 cos kuadrat 1 min 3x kuadrat. Jadi ketika pangkatnya turun, cosnya tetap cos, kita tulis cos, jadi belum kita turunin ya, ingat itu ya. Dikali turunannya sudut, sudutnya kan di sini 1 min 3x kuadrat. Nah 1 itu kan sama aja diturunin 0 ya, jadi nggak usah. Jadi kita turunin min 3x kuadratnya, jadi min 6x. Dikali lagi turunannya trigono, trigononya di sini cos diturunin jadi min sin ya. Sudutnya tetap 1 min 3x kuadrat. Kemudian pangkat terakhir kita kali yang bisa dikali ya, ini minnya dikali, min kali min plus, jadi minnya habis 6x kali 3 jadi 18x cos kuadrat 1 min 3x kuadrat sin 1 min 3x kuadrat. Nah ini jawaban yang lengkapnya seperti ini. Jadi pertama nanti kalian cantumin titiknya ini sebagai tanda perkalian, kemudian habis itu kamu hilangin aja simbol titiknya, jadi seperti ini ya jawaban terakhirnya. Lanjut ke soal nomor 9. Sini Y sama dengan 5 sin X cos X. Ya, ketika kalian bertemu ya dengan sin kali cos ya dengan sudut yang sama seperti ini, maka ini sebenarnya dia punya bentuk lain ya. Jadi belum kita turunin, masih Y. Bentuk lainnya gimana cara mencarinya? Jadi angka yang ada di depan ini tinggal kamu bagi 2. Jadi 5 per 2 sin gitu ya. Nah, sudutnya tinggal kamu kali 2. Jadi 2x gitu aja. Di cosnya hilang. Nah, ini bentuk lain dari 5 sin cos. Ya udah, kalau udah kan diturunin aja. Y aksen 5 per 2 nya tetap. Dikali turunannya sudutnya. Sudutnya 2x diturunin jadi 2. Kemudian turunan trigononya sin diturunin jadi cos 2x seperti ini. Nah ini habis. Jadi tinggal 5 cos 2x itu turunannya. Nomor 10, fungsi Y sama dengan sek T dikurangi cosek T. Jadi di sini sudutnya pakai simbol T ya. Maka turunannya Y aksen, turunannya sek kan itu sek tangen. Di sek tangen. Nah, biasanya kan sudutnya pakai simbol huruf X. Kalau pakai simbol huruf T ya sama, sek T tan T gitu ya. Dikurangi. Nah, cosek itu diturunkan itu sama aja min cosek kotangen ya. Jadi kalau kita tulis min cosek T ya kali kotangen T ya. Nah, sudutnya namanya T. Yaudah, ini udah nggak bisa dikaliin, tulis gitu aja. Sek T tan T ditambah jadi cosek T kot T gitu aja ya. Jadi ketika nanti soalnya untuk sudut memakai simbol yang lain, jadi kamu bisa bingung, caranya sama, turunin aja. Soal nomor 11, ini soalnya dalam bentuk perkalian fungsi. Ketika mendapati soal dalam bentuk perkalian fungsi, maka yang depan atau yang sebelah kiri kalian misalin jadi U, kemudian yang sebelah kanan kalian misalin jadi V. Setelah itu, kamu cari turunannya U yang dikasih nama U aksen. Jadi turunannya X kuadrat 2X. Kemudian turunannya V aksen ya. Turunannya 2X kan 2, terus cos kalau diturunin itu min sin X ya, min sin 2X karena sudutnya 2X. Nah, kalau udah, maka f aksen X alias turunan semua fungsi itu dirumuskan dengan U aksen V ditambah UV aksen ya. Itu sebenarnya kamu bisa, U aksen itu kan ini nih. Kamu kali silang ke sini ditambah dengan kali silang ke sini gitu ya. Itu juga boleh. Nah, U aksennya di situ 2X cos 2X ditambah dengan UV aksen U-nya X kuadrat kali min 2 sin 2X. Jadi kalau kita tulis hasil akhirnya adalah 2X cos 2X min ya, 2-nya taruh depan, 2X kuadrat sin 2X. Udah gitu aja, selesai. Ini nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa. Karena udah nggak bisa diapa-apain. Daripada kamu nanti pusing mikirnya atau salah, mending gini aja jawabannya. Nah, sekarang ke nomor 12. Gimana kalau bentuknya ada pembagian? Maka sama persis caranya. Yang atas ini kita jadiin U ya. Yang bawah nanti kita jadiin V. Nah, turunannya mempunyai rumus yang berbeda. Oke, setelah itu kita turunkan dulu masing-masing. U aksen, sin diturunin jadi cos X, cos diturunin jadi min sin X. V aksen, ya, turunannya sin itu cos X.
Nah, turunan dari semuanya dirumuskan dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kita masukin aja U aksennya di situ cos X min sin X ya, cos X min sin X dikali V, V-nya sin X dikurangi dengan UV aksen, U-nya sin X plus cos X kali V aksen, V aksennya cos X ya. Dibagi dengan V kuadrat, berarti sin X dikuadratkan. Seperti itu. Nah, tetapi karena pertanyaannya di sini adalah F aksen pi per 2, pi itu nilainya 180. Jadi kalau pi per 2 ini nilainya sama aja 90 derajat. Maka kamu nggak usah kali-kaliin aja sebenarnya. Tadi langsung dimasukin aja jadi cos 90 min sin 90 ya kali sin 90. Kemudian dikurangi ya, dikurangi tergeser sin 90 plus cos 90 kali cos 90 per sin 90 kuadrat. Jadi kalau pertanyaannya F aksen dalam kurung sesuatu, angka atau bisa juga pi, kamu langsung masukin aja terus kamu cari nilainya. Nah, hasilnya adalah, nah kita tahu bahwa sin 90 itu nilainya 1. Tapi kalau cos 90 nilainya 0. Sehingga yang belakang ini sama aja nggak ada ya. Karena dikali 0. Nah, sehingga kita hitung ini 0, ini 1 ya. Jadi min 1 per 1 kuadrat alias min 1. Itu kalau fungsi trigonometri dalam bentuk pembagian.